Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video pada kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu pada Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri adalah sebuah aplikasi pengolahan angka yang biasa sering digunakan pada aplikasi perkantoran. Salah satunya yang kita pelajari di sini adalah lebih ke laporan keuangan. Nah, dari Excel ini kita akan belajar yang namanya adalah pivot table. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, pengertian pivot table itu adalah menyajikan informasi atau data secara cepat dengan kalkulasi otomatis. Nah, di dalam pivot table sendiri itu ada 5 fungsi yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah field, itu adalah nama dari kolom. Itu nanti tugasnya kita akan uh, memberi nama kolom yang isinya nanti disebut dengan record. Selanjutnya adalah row, itu nanti kita akan menampilkan sebuah informasi secara vertikal. Terus yang ketiga itu adalah kolom, itu kita akan menampilkan informasi secara horizontal. Dan keempat adalah value atau nilai. Jadi nanti yang berupa angka itu nanti wajib kita taruh pada value. Yang terakhir adalah filters yang dimana kita nanti akan melakukan filtering data. Nah, pada video kali ini saya sudah menyiapkan berupa database, yaitu laporan keuangan. Mungkin untuk memperjelas saya ketik di sini itu laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan sendiri itu ada fieldnya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 field. Yang pertama itu adalah order ID yang berjumlah 1 sampai 100 order ID. Nah, ya sampai 100. Selanjutnya field kedua itu adalah produknya. Terus field ketiga adalah kategori berupa sayur dan buah. Kemudian ada penjualnya atau salesnya, itu ada sekitar 4 orang. Kemudian jumlah dari perhitungan per hari ini seperti ini. Kemudian di mana kota itu terjual. Berarti totalnya adalah 7 field seperti itu. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal yang kita buat, yang saya buat. Yang pertama kita akan belajar mengenai dasar pivot table atau biasa basicnya, basic pivot table itu seperti apa. Nah, sebelum kita melakukan langkah pertama, yaitu tampilkan total penjualan, cara membuka pivot table itu seperti ini. Kita klik salah satu tabelnya di sini. Saya klik aja di order ID, kemudian klik insert, kemudian pojok kiri di bagian table itu ada tulisan pivot table dengan gambar seperti ini. Kita klik saja. Nah, kemudian kita cek, jangan langsung klik apakah tabelnya semua sudah backup di kotak garis patah-patah ini. Nah, ternyata sudah. Jika sudah, kita klik new worksheet, kemudian oke saja. Nah, di sini untuk memperjelas kita ganti sheetnya dengan nama dasar, karena kita belajar mengenai dasar pivot table terlebih dahulu. Kemudian pada langkah pertama, soal pertama, tampilkan total penjualan masing-masing produk. Nah, karena kita diminta untuk menampilkan total penjualan, kita hanya berpikir yaitu total itu jumlah penjualan masing-masing produk itu adalah produknya. Sebelum kita masuk
Nomor satu saya jelaskan, jika kita klik di sini nanti tidak akan keluar pivot table-nya. Tapi ketika di sini ini adalah lembar halaman pivot table-nya. Kemudian lihat di bagian kiri. Kiri itu adalah pivot table field. Ini adalah field-nya yang kita buat. Kemudian ini adalah field between area atau area kita saat memasukkan field-nya. Saya ulangi, pada nomor satu, tampilkan total, berarti jumlah penjualan, kemudian masing-masing produk. Jadi, untuk menampilkan total dan produk, di sini kita klik, kemudian total penjualan. Tapi yang kita masukkan adalah produknya dulu. Produknya kita taruh di mana? Kita taruh di bagian row, karena saya ingin membuat produknya itu dalam bentuk vertikal seperti itu. Terus selanjutnya kita masukkan total penjualan, yaitu berupa jumlah. Jumlah itu selalu dalam bentuk angka atau value atau nilai seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan total dari masing-masing penjualan produk. Begitupun jumlahnya, tinggal kita nanti rubah ke bentuk rupiah saja. Nah, sudah jadi. Jadi nomor satu sudah terjawab. Ini sudah terjawab. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu urutkan tampilan total penjualan dari besar ke kecil. Nah, ini sangat mudah. Dengan cara kita mengurutkan dari besar ke kecil, itu adalah kita blok di sini, kemudian kita gunakan data, kemudian kita klik bagian ini, sort left to small, kita klik. Nah, ini sudah benar. Kita kalau klik di bagian atas, yang bagian sort small to left itu kebalik, karena ini dari kecil ke besar, jadi yang bawah yaitu dari besar ke kecil. Jadi kita sudah terjawab ya, nomor 2 sudah terjawab. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, yaitu ganti perhitungan jumlah penjualan dari masing-masing rata-rata. Nah, di sini ada rumus yang kalian harus pahami, yaitu berupa sum itu adalah jumlah, count itu menghitung atau nanti kita lebih ke kualitas. Kemudian ada average itu berupa kata-kata, rata-rata. Selanjutnya ada maksimal atau nilai terbesar, kemudian ada minimal atau nilai terkecil. Soalnya itu ganti perhitungan total menjadi rata-rata. Jadi dari penghitungan total ini kita wajib merubah dengan rata-ratanya. Dengan caranya seperti gini, diikuti saja. Dengan cara klik kanan di bagian sum of jumlah, klik kanan, klik kiri, kemudian value fill setting. Yang diminta tadi adalah rata-rata itu adalah average, sehingga kita klik average, kemudian klik OK. Nah, sudah mendapatkan, ini adalah rata-rata penjualan dari order ID 1 sampai 100. Full itu mendapatkan rata-rata seperti ini. Dengan jumlahnya tadi adalah 300 juta, rata-rata per harinya itu 3 juta. Seperti itu. Sudah terjawab soal di nomor perintah nomor 3 ini, poin ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke poin 4, yaitu tampilkan informasi penjualan produk pada kota tertentu. Sehingga kita harus menampilkan penjualan produk dari kota tertentu. Caranya bagaimana? Langsung saja kita mulai, kita cari field kota. Ini kita sudah dapat. Kemudian cara menampilkan,
saya ingin menampilkan kota itu di bagian kolom. Nah, seperti ini. Ini sudah jelas ya. Dari buah-buahan ini di setiap kota dengan jumlahnya masing-masing dan rata-rata. Tapi yang iya ini yang diminta adalah total tampilan penjualan produk kota. Jadi kita masukkan totalnya saja bukan rata-rata. Kita kembalikan lagi, kita value-nya menjadi sebuah sum atau jumlah biar kita mengetahui total penjualan semuanya. Jadi di Banjarnegara penjualannya sampai 54 juta, Banyumas sampai 50 juta, dengan totalnya adalah 300 juta. Seperti ini ya, mudah ya, dan sudah terjawab dari poin keempat. Dan poin terakhir adalah tampilkan penjualan produk sesuai dengan kategori yang dipilih. Nah, di sini jadi tampilkan sesuai dengan kategori yang dipilih. Kita pahami kategori, kita cari kategori, karena yang diminta itu kategori yang dipilih, jadi nanti kita harus menfilter. Untuk nanti kalau kita buka sayur ya hanya berupa sayur, jika kita buka buah hanya berupa buah, dengan cara kategori ditaruh di bagian filter. Nah, di sini jadi nanti kita kalau bagian klik all itu nanti hanya berupa buah saja. Jika kita klik bagian sayur, nanti akan berupa sayur saja. Tapi jika kita klik all semua, itu nanti akan keluar semua. Nah, seperti ini sudah terjawab ya dari soal nomor 1, yaitu dasar pivot table. Semoga di sini nanti kalian dapat memahami. Untuk video selanjutnya kita akan melakukan dari langkah-langkah soal kedua, yaitu multi value field, seperti itu. Terima kasih, ikuti video selanjutnya agar kalian paham, dan jika ada pertanyaan silakan ajukan lewat komentar video. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.